Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Selasa tanggal 21 September. Hari ini Gereja Semesta merayakan pesta Santo Matius, Rasul dan penulis Injil. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Murah, kerahiman-Mu tiada taranya. Santo Matius, penarik pajak, telah Kau pilih menjadi rasul dan kelak juga penulis Injil-Mu. Semoga kami dikuatkan oleh teladan hidupnya dan dibantu oleh permohonannya. Sekarang pun bangkit mengikuti Engkau dan mengikat diri padamu dengan hati teguh. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan semua sabdamu yang hendak kami dengar pada pesta Santo Matius, Rasul dan penulis Injil, semakin memberikan kekuatan kepada kami untuk menjalani hidup kami sebagai murid-murid-Mu di zaman sekarang. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan pada pesta Santo Matius, Rasul dan penulis Injil ini diambil dari Injil Matius pasal 9 ayat 1 sampai 13. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Pada suatu hari, Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang-orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Maka pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, yang ku kehendaki ialah belas kasih dan bukan persembahan. Apa yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan? Pada zaman dulu, orang selalu yakin bahwa persembahan kurban kepada Allah adalah solusi manjur untuk menghapuskan dosa dan menyenangkan Allah. Tetapi Allah bukan Tuhan yang senang dan puas dengan upeti. Allah menghendaki relasi, menghendaki ungkapan kasih dari hati yang tulus. Untuk itulah Yesus menunjukkan teladan, mendatangi, memanggil dan makan bersama dengan orang berdosa. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai,
Ketika relasi dengan Allah hanya dipahami sejauh kita melakukan peraturan atau ketentuan dengan baik, lalu sangat mungkin yang tercipta adalah relasi dingin, hambar, dan kaku. Mungkin juga sebagaimana terjadi dengan orang-orang Farisi, kita dapat menjadi diri orang yang baik dan merasa punya hak mengatakan orang tertentu tidak baik. Maka melalui Rasul Santo Paulus kita diingatkan bahwa kita dipanggil untuk rendah hati, lemah lembut, dan sabar, dan menunjukkan kasih dalam hal saling membantu kepada semua orang, tanpa membeda-bedakan orang baik dan orang berdosa, pejabat atau rakyat jelata, kaya atau miskin, hitam atau putih, dan sebagainya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sama seperti Matius, si pemungut cukai yang dipandang berdosa di mata orang banyak, justru dipakai Yesus untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Matius yang dalam bahasa Ibrani berbunyi Matai berarti karunia dari Allah. Maka merayakan pesta Santo Matius pengarang Injil pada hari ini mengandung pesan agar kita menjadi karunia belas kasih dari Allah bagi banyak orang melalui karya kita masing-masing. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, kita jangan cenderung untuk menilai manusia dari apa yang ditampilkan. Melalui peristiwa pemanggilan Matius pemungut cukai, Yesus hendak mengajar kita bahwa Allah untuk pengembangan warta kerjaan Allah memanggil semua orang tanpa memandang latar belakangnya. Allah tidak pernah memandang atau memilih apakah orang itu orang suci atau bukan, orang berdosa atau bukan. Yang penting bagi kita adalah apakah kita membuka hati untuk menerima tawaran panggilan dari Allah untuk menjadi muridnya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang, kita telah menyatakan untuk menjawabi panggilan Allah untuk menjadi murid Yesus. Panggilan dan jawaban kita terhadap panggilan dari Allah itu kita awali ketika kita masing-masing telah menerima sakramen pembaptisan, yang kemudian semakin disempurnakan atau dilengkapi dengan sakramen-sakramen yang lain. Mungkin ada yang menerima sakramen perkawinan, mungkin ada yang menerima sakramen tabisan imamat, dan lain-lain. Intinya bahwa panggilan kita menjadi seorang murid Yesus hendaklah menghasilkan buah dan berkat bagi orang lain. Seperti Matius, pemungut cukai, dan dipandang dengan sebelah mata oleh orang karena dia dianggap orang berdosa. Tapi setelah menjadi murid Yesus, ia menjadi berkat yang luar biasa bagi gereja dan semua umat manusia. Melalui tangannya ia menulis ungkapan imannya kepada Yesus, kita akhirnya bisa bertemu dengan Tuhan Sang Penyelamat kita melalui tulisan Injilnya. Maka marilah para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, siapapun kita, apapun latar belakang kita, Tuhan tidak pernah memandang itu. Yang Tuhan pandang adalah bahwa di dalam hati kita masing-masing, dalam diri kita ada potensi yang bisa dipakai oleh Tuhan untuk pengembangan warta kerajaan Allah di muka bumi ini. Persoalannya adalah apakah kita mau menerima tawaran Allah itu. Maka marilah
kita yang sudah dipanggil untuk menjadi murid-murid Yesus, kita terus berjuang untuk menjadi berkat bagi sesama. Mudah-mudahan pada akhirnya kita boleh menikmati hidup berbahagia bersama para kudus, termasuk sang penulis Injil Rasul Matius yang telah berbahagia bersama dengan Tuhan karena telah setia di seluruh hidupnya sebagai murid Yesus yang sejati. Semoga permenungan saya ini untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang sejati di zaman sekarang. Semoga demikian. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.